Dan ini begitu menggetarkan. Dengarkan ikhwata, ini bukan dari Ibnu Mas'ud, ini berasal dari Nabi SAW. Perang maha dahsyat akan terjadi mendekati akhir zaman, hingga sampai-sampai seekor burung yang akan terbang di atas mereka akan jatuh dan mati. Bayangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas satu peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita mendengar berita ini, kita faham bahwa umur dunia ini tidak lama lagi. Maka tidak boleh kita terus-terusan lalai dengan kehidupan dunia, karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwata, salah satu hadis menyebutkan tentang salah seorang tabi'in yang berada di Kufah. Dan Kufah sebelumnya adalah tanahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud telah mendirikan madrasah beliau di Kufah. Sahabat terhebat dari Kufah adalah Ibnu Mas'ud, dan beliau juga meninggal di Kufah. Suatu hari ketika Ibnu Mas'ud berada di Kufah, ada salah seorang tabi'in berkata, suatu hari langit sangatlah mendung dan juga terjadi badai yang sangat gelap. Badai gurun datang pada waktu siang hari hingga menghalangi matahari, dan keadaan saat itu sangat menakutkan, seakan-akan hari akan kiamat. Kemudian seorang pria datang berteriak ke dalam masjid, "Wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, hari kiamat telah tiba." Melihat apa yang sedang terjadi hari itu, dia menjadi ketakutan. Kemudian berlari menuju ke arah Ibnu Mas'ud. Kemudian dia berkata, "Lihatlah, kiamat telah datang. Lihat badai dan langit yang gelap itu." Orang-orang semua kaget. Memang hari yang mengerikan saat itu. Kemudian ikhwata, Ibnu Mas'ud berdiri di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pun memandang beliau untuk mendapatkan kenyamanan, kearifan. Karena masyarakat sedang ketakutan. Mereka semua berkumpul di masjid. Ibnu Mas'ud berdiri dan beliau pun berkata, "Hari kiamat tidak akan datang sampai," dan kemudian beliau memberikan rangkaian prediksi. Ikhwata, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, dan ini sebuah hadis yang panjang. Ibnu Mas'ud berkata, "Kiamat tidak akan datang hingga kalian melihat tanda demi tanda ini. Dan semua pertanda ini, jika belum muncul, maka kiamat tidak akan terjadi." Ingat hadis ini. Pertama, Ibnu Mas'ud beliau berkata, manusia tidak mengetahui bagaimana cara membagi warisan. Ini berarti ikhwata, pembantaian dan kematian akan menjadi begitu mendalam, hingga seseorang tidak mempunyai satupun anggota keluarga yang tersisa. Dan manusia tidak akan bahagia terhadap pembagian ghanimah, rampasan perang. Sekali lagi, tidak ada keluarga tersisa, dan ini disebutkan secara eksplisit. Kemudian Ibnu Mas'ud menunjuk ke arah Syam, Suriah, yang mana beliau saat itu berada di Irak. Beliau menunjuk ke tanah yang dikenal sebagai Syam. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, sebuah musuh akan mengumpulkan pasukan melawan kaum muslimin, dan kaum muslimin juga mengumpulkan pasukan melawan mereka. Seorang pria di kerumunan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah maksudmu adalah Romawi?" Beliau menjawab, "Benar." Kemudian ikhwata, kalau kita lihat sekarang, Romawi menunjuk kepada peradaban Eropa, kerajaan-kerajaan Kristiani, dan bukan sebuah masalah menebak kemungkinan konsep dari Romawi ke negara-negara modern yang menjadi ciri kerajaan tersebut. Jika bukan biologis mereka, maka ciri teologi atau nenek moyang secara intelektual mereka. Kita faham, kita sudah melalui ini semua. Maka istilah Romawi dapat diaplikasikan secara de facto kepada mayoritas peradaban dari superpower pada masa kita. Jadi coba fahami bahwa ini begitu menarik, karena sekali lagi ini semua prediksi demi prediksi yang kita lebih perhatikan sekarang. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Benar, aku mengartikan Romawi." Dan ikhwata, pada masa tersebut akan ada sebuah pertarungan yang bengis, sebuah pertarungan yang sengit. Kaum muslimin akan mengirimkan sebuah batalion yang bertarung hingga mati, dan mereka tidak akan kembali. Mereka akan berguguran.
Mereka akan berperang hingga malam. Tidak ada satu sisi manapun yang akan menjadi pemenang atas yang lainnya. Pada hari kedua, kaum muslimin akan mengirimkan batalion lainnya, dan mereka akan berperang sampai mati, dan mereka tidak akan kembali sebagai pemenangnya. Pada hari ketiga, hal yang sama juga akan terjadi. Maka untuk 3 hari, kaum muslimin masuk, dan akan menjadi pembantaian demi pembantaian. Tidak ada satupun yang tersisa dari sekelompok pertama yang pergi. Pada hari keempat, Allah Azza wa Jal akan memberikan kemenangan pada kaum muslimin, dan saat itu musuh akan dapat dikalahkan. Maka akan ada 4 hari pertempuran di suatu tempat di negeri Syam. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini Armageddon, perang besar sebelum kiamat, ataukah ini adalah pendahulu saja dari Armageddon? Kalau kita lihat, ini bukanlah Armageddon, melainkan ini adalah pendahuluan saja. Ini sebuah perang masif yang akan mengambil tempat sebelum Armageddon. Sekarang hadisnya kita lanjutkan. Dan ini berasal dari statement ini akan ada sebuah pertarungan di mana tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Ini begitu menakutkan di dalam sejarah manusia. Tidak ada pertarungan yang telah terjadi lebih menakutkan dan juga lebih kejam sampai pertarungan tersebut terjadi pada saat mendekati akhir zaman. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, dan ini begitu menggetarkan. Dengarkan ikhwata, ini bukan dari Ibnu Mas'ud, ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang maha dahsyat akan terjadi mendekati akhir zaman, hingga sampai-sampai seekor burung yang akan terbang di atas mereka akan jatuh dan mati. Bayangkan, sebelum ini, berapa banyak manusia yang telah dibunuh oleh senjata dan pedang di tanah ini. Pembunuhan, peperangan di timur hari ini. Apakah peperangan itu berefek kepada seekor burung yang ada di langit? Jawabannya tidak. Perang apa yang akan berefek pada seekor burung di langit? Bukan pedang. Bisa kalian tebak intinya? Apakah perang nuklir? Dengar, sesuatu akan terjadi hingga seekor burung yang berterbangan di langit jatuh dan mati. Dan kemudian hadis ini berlanjut. Dari sekitar 100 keluarga, 99 akan lenyap dan hanya 1 yang selamat. Rating dari pengurangan yang terjadi di peperangan ini 99%. Allahu musta'an. Ada yang tahu perang apa yang terjadi di sejarah manusia hingga 99% kematian? Perang apa ini? 99% kematian dan 1% saja kemenangan. Dan ini terjadi ketika Nabi SAW berkata, diteruskan Ibnu Mas'ud, maka siapa yang dapat bahagia terhadap ghanimah, atau dengan kata lain warisan telah terbagi ketika itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ikhwata, jika seseorang memberimu $1 juta, tetapi kalian tidak mempunyai 1 anggota keluarga pun, semua meninggal karena perang itu. Wallahi, orang gila apa yang memilih uang itu daripada keluarga? Keluarga lebih berharga dari semua isi dunia ini. Maka Nabi SAW berkata, bagaimana bisa semua orang senang ketika dia mendapatkan semua ghanimah dan 99% keluarganya lenyap? Tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak, tidak ada yang tersisa satupun. Bagaimana setiap orang bisa bahagia? Apakah inti dari ghanimah tersebut jika semuanya telah hilang? Bagaimana warisan akan dibagi ketika tidak ada satupun anggota keluarga yang tersisa? Maka perang ini akan menghancurkan 99% siapapun yang berada di dalamnya. Ketika mereka melakukan ini semua, dan mereka sedang menyelesaikan pertempuran, mengumpulkan ghanimah, memulihkan diri, kemudian mereka akan mendengar suatu malapetaka yang lebih besar daripada perang ini. Hal apa yang menjadi malapetaka lebih besar dari perang ini? Seseorang akan berseru bahwa Dajjal Akbar telah datang. Dajjal telah keluar, di mana di sana kau tinggalkan keluargamu. Maka ikhwata, pada keadaan tersebut, kelelahan, memar, berdarah-darah, tetapi anggota keluarga mereka sedang diserang di tanah yang mereka tinggalkan, negeri Syam. Dimanapun itu, mereka akan berlarian. Mereka akan buru-buru kembali ke tanah tersebut. Dan ternyata mereka akan menemukan bahwa berita itu adalah sebuah kebohongan. Itu tidak benar. Dan dalam satu hadis disebutkan bahwa mereka akan mengirim 10 penunggang kuda terbaik untuk mengecek berita tersebut. 10 penunggang kuda tercepat. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, aku tahu nama mereka dan nama pendahulu mereka dan juga warna kuda yang mereka miliki. Dan mereka akan menjadi penunggang kuda terhebat yang pernah ada di muka bumi. Sekarang ikhwata, apakah artinya kita akan kembali ke masa kuda dan pedang? Jika itulah jenis peperangannya, maka kelihatannya kita akan seperti itu.
Jika itulah jenis peperangannya ketika persenjataan nuklir dan apapun itu, di tiap kubu siapapun itu, maka kita akan kembali ke zaman tersebut. Ketika tidak ada listrik dan sejenisnya, kita akan kembali ke masa itu. Atau mungkin saja ketika Nabi SAW berkata tentang kuda, maksudnya adalah kendaraan. Itu mungkin saja benar karena tidak ada sebuah kejelasan, dan Allah Maha mengetahui. Sekarang, apakah hadis ini ada menyebutkan tentang Al-Mahdi? Tidak, itu tidak ada. Tetapi sebuah hadis lainnya menyebutkan bahwa Al-Mahdi akan menjadi seseorang yang berada di sana ketika Dajjal mulai berkeliaran. Maka kelihatannya perang besar ini menjadi telah terhubung dengan sebuah perang di mana Al-Mahdi akan berpartisipasi di dalamnya. Walaupun Al-Mahdi tidak disebutkan di hadis yang satu ini, maka ini sebuah perang antara Rum dan kaum muslimin. Ini adalah perang yang masif. Sekarang telah banyak dikatakan bahwa hadis ini maksudnya adalah Armageddon. Dan mungkin saja karena inilah poinnya. Apakah Armageddon hanyalah satu pertempuran atau rangkaian pertempuran? Itu kembali lagi. Jika itu hanyalah satu pertempuran, maka dengan segala kemungkinan akan ada Dajjal dan Isa bin Maryam. Tetapi jika ini sebuah rangkaian pertempuran besar, ini masuk akal. Bahwa hadis ini faktanya adalah salah satu dari semua pertempuran besar yang ada ini dari Armageddon. Wallahu alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.